Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kisah seorang alim yang dikalahkan oleh iblis. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dikisahkan, di antara kaum Bani Israel, ada seseorang lelaki yang ahli ibadah. Ia beribadah kepada Allah dalam masa yang lama. Suatu ketika datang serombongan orang ke hadapannya, seraya berkata, "Ya Syekh, ada suatu kaum di antara kami di sini yang menyembah pohon, bukan menyembah Allah." Mendengar kabar tersebut, maka lelaki alim itu marah. Kemudian mengambil kapak dan disandangkannya di atas pundaknya dan bergegas pergi menuju pohon yang disembah untuk ditebang. Setelah dekat dengan pohon tersebut, ada seorang lelaki tua menyambutnya. Ternyata ia itu iblis yang sedang menyamar dan berkata, "Hendak kemana engkau?" "Aku akan menebang pohon ini," jawab orang alim. Iblis berkata, "Peduli amat engkau dengan pohon ini sehingga engkau rela melepaskan waktu untuk beribadah dan engkau meninggalkan kesibukanmu dan memusatkan diri untuk selainnya." "Sesungguhnya ini juga termasuk ibadah," jawab orang alim. "Jika engkau mau menebang pohon ini, maka aku tak akan tinggal diam. Aku akan menghalangimu untuk menebangnya," kata iblis. Lama-kelamaan, iblis dan orang alim tersebut bertengkar dengan kata-kata. Suasana semakin memanas dan akhirnya terjadilah perkelahian sengit. Dan yang unggul adalah orang alim dengan membanting iblis lalu menindih dadanya. Dalam posisi kalah tersebut, maka iblis berkata seraya memelas, "Lepaskan aku supaya aku bisa berbicara denganmu." Mendengar iblis berkata demikian, maka orang alim tersebut berdiri dan meninggalkan iblis. Ditinggal seperti itu, iblis berkata, "Sesungguhnya Allah telah menggugurkan kewajiban ini darimu dan tidak mewajibkannya atas dirimu. Engkau menyembahnya. Allah mempunyai nabi-nabi di muka bumi ini. Andaikan Allah menghendaki, niscaya ia mengutus mereka kepada penduduk bumi dan menyuruh mereka menebang pohon ini. Walau bagaimanapun, pohon ini tetap harus aku tebang," jawab orang alim bersikeras dengan niatnya. Lalu iblis kembali menyerang orang alim tersebut dan tetap iblis kalah lagi. Kembali orang alim itu membantingnya dan kembali menindih dadanya iblis. Dalam keadaan seperti itu, maka iblis berkata, "Maukah engkau mendapatkan sesuatu yang memutuskan antara engkau dan aku, sedangkan ia lebih baik dan lebih berguna?" "Apa itu?" tanya orang alim. "Lepaskan dulu aku, baru aku akan memberitahumu," kata iblis. Karena terpengaruh dan rasa penasaran, maka orang alim tersebut melepaskan iblis. Setelah dilepas, iblis berkata, "Engkau ini kan orang miskin yang tak punya apa-apa, dan keadaan demikian membuatmu jadi meminta-minta kepada orang-orang. Nah, bagaimana kalau aku menawarkan agar engkau bisa merubah keadaan hidupmu sekarang, dan dijamin engkau bisa memberi, bukan meminta-minta?" "Baiklah," jawab orang alim mulai terpengaruh oleh tipu daya iblis. "Mulai sekarang, jangan engkau tebang pohon ini, dan gantinya aku akan menaruh di tempat tidurmu di bawah bantal 2 dinar setiap malamnya. Dan itu hak engkau untuk mengambilnya tiap pagi. Dengan demikian, sudah barang tentu engkau bisa mencukupi kebutuhan hidupmu dan keluargamu, dan sekaligus bisa saling berbagi dengan saudara-saudaramu. Dan hal ini lebih utama daripada engkau menebang pohon ini," kata iblis panjang lebar memperdaya dengan janji pada orang alim tersebut. Mendengar perkataan iblis ini, orang alim terdiam sejenak, yaitu merenungkan apa yang dikatakan oleh iblis, lalu ragu-ragu dan bergumam, "Benar juga, aku ini bukan seorang nabi, dan aku tidak ada kewajiban untuk menebang pohon ini, dan juga aku pun tidak durhaka jika mengurungkan rencanaku untuk menebangnya. Dan apa yang dikatakan oleh orang tua ini sungguh benar adanya, dan juga lebih utama dan bermanfaat." Singkat cerita, orang alim itu menyepakati perjanjian tersebut
dia tidak jadi menebang pohon dengan syarat apa yang dijanjikan oleh iblis kepadanya harus ditepati. Dan iblis pun berjanji dan bersumpah untuk menepati apa yang dijanjikannya. Setelah itu, mereka berpisah dan orang alim pun kembali ke tempat ia beribadah. Keesokan paginya, orang alim tersebut mengangkat bantal dan benar saja terlihat 2 dinar tergeletak. Maka ia pun mengambilnya. Begitupun esok harinya 2 dinar tergeletak dan ia pun mengambilnya. Tapi ketika masuk hari ketiga, ia tidak melihat 2 dinar tersebut dan kejadian itu berulang-ulang pada hari-hari berikutnya. Maka dengan kejadian ini ia pun marah, lantas ia mengambil kampak dan menyandangnya yang kemudian dia mendatangi pohon di mana ia bertemu dengan iblis. Tak lama kemudian, sampailah orang alim itu ke pohon tersebut dan di sana sudah terlihat iblis seraya menyambutnya dengan sosok seperti semula, yakni menyamar sebagai orang tua. Ketika itu, terdengar iblis menyambut dengan pertanyaan, "Hai, kamu mau kemana?" "Aku akan menebang pohon ini," jawab orang alim dengan nada geram. Iblis tertawa lebar. "Hai pemuda, sekarang kau tak akan mampu untuk menebang pohon ini dan juga tak bisa mengalahkanku. Kalau kau tak percaya, silahkan saja kau coba," sambung iblis. "Dasar pembohong," kata orang alim. Tidak lama kemudian, orang alim tersebut langsung menyerang iblis yang menghalangi rencananya untuk menebang pohon tersebut. Tapi aneh, keadaan jadi terbalik. Pada awalnya ia bisa mengalahkan iblis, tapi sekarang dia dikalahkan oleh iblis. Dengan beberapa gerakan orang alim itu bisa dilumpuhkan oleh iblis. Dan iblis berkata sambil menindih orang alim tersebut, "Hentikan rencanamu untuk menebang pohon ini jika engkau ingin selamat. Tapi jika engkau tetap bersikeras untuk menebangnya, maka aku akan membunuhmu." Mendengar perkataan iblis demikian, maka orang alim itu semakin geram dan berusaha untuk lepas. Namun apa daya, ia lemas kehabisan tenaga. Merasa dirinya kalah, maka orang alim tersebut pun bertanya kepada iblis, "Kenapa jadi begini? Apa yang menjadikanmu kuat? Padahal dulu waktu pertama kali aku berkelahi denganmu, dengan mudahnya aku bisa melumpuhkanmu. Tapi kenapa sekarang menjadi terbalik?" Iblis kembali tertawa. "Dulu ketika pertama kali kita bertemu, engkau merencanakan menebang pohon ini dengan niat ikhlas karena Allah. Dan tujuanmu hanya satu, yakni ridhanya Allah. Maka Allah memberikan kekuatan sehingga engkau bisa mengalahkanku. Tapi sekarang engkau datang untuk menebang pohon ini dan melawanku, niatnya sudah berbeda. Bukan karena Allah, tapi karena engkau tidak menemukan apa yang aku janjikan. Jadi rencana dan niatmu sudah berubah, maka aku bisa mengalahkanmu," sambung iblis menjelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.